Di bulan Mei ini kita akan membicarakan satu seri khotbah dengan tema yang baru, yaitu mengenai LGBT. Ini satu istilah yang seharusnya bikin malu tuh, kalau disebut-sebut. Tuhan menciptakan kita dengan sedemikian baik. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, supaya mereka bisa saling melengkapi ya dalam segala hal. Supaya mereka berkeluarga, mempunyai keturunan, anak-anak yang menjadi sukacita kita semua yang akan memenuhi bumi yang Tuhan ciptakan ini. Tapi kita manusia ya menista apa yang telah Tuhan rencanakan ini. Kita menolaknya, kita tidak mau. Dan pada masa kita sekarang, istilah ini, ya lesbian, gay, biseksual, dan transgender, itu menjadi pengetahuan umum. Transgender itu ada orang yang walaupun dia mempunyai fisik jasmani, maka sebagai laki-laki atau perempuan, tapi dia menyangkalnya. Walaupun dia punya fisik laki-laki, dia bilang aku ini perempuan. Sayanya perempuan, hanya tubuh saya laki-laki. Sama kebalikan juga seperti itu. Tubuh dan perempuan, tapi dia bilang aku ini laki-laki. Dia tidak mau terima. Transgender. Apa ada yang sampai melakukan operasi. Tapi kamu transgender, kamu adalah transgender. Kalau kamu laki-laki, kamu adalah laki-laki. Kalau kamu laki-laki, kamu mau transgender, mau operasi pun kamu tak pernah bisa melahirkan. Itu saja titik. Ya. Karena kamu tak bisa menolak kodrat. Seluruh sistem fisiologi tubuh kita, hormon kita itu dibentuk seperti itu. Kamu tak bisa mengubahnya. Walaupun kamu menolak ya, transgender. Dari masa dahulu kala, dalam sejarah peradaban manusia, terutama yang namanya gay, laki-laki dan laki-laki, itu ada hal yang sudah ada catatan sejarahnya. Ya. Tapi itu selalu hal-hal yang disembunyikan, ya, hal-hal yang dilakukan, tetapi diupayakan tidak diketahui oleh orang lain. Yang disembunyikan, karena itu adalah aib, memalukan. Tapi pada masa kita sekarang, abad 20, abad 21, ya terutama setelah kita memasuki abad 21 ini menjadi semakin berani terang-terangan. Ya, di dalam komik anak-anak, dalam kartu anak-anak, itu selalu ada upaya ya untuk mengajarkan hal-hal seperti ini. Makanya kita ada khotbah nanti minggu ketiga, bagaimana kita supaya orang tua harus menyadari hari ini dan membentengi anak-anak kita. Ya, supaya mereka jangan terkena pengaruh. Ada itu teman saya, anaknya itu baru anak SD, tapi dia teriak-teriak kepada mamanya, aku ini homo, dia bilang. Bayangkan coba, anak SD. Dia marah sama orang tuanya, dia bilang aku ini homo. Aduh, kadang-kadang saya lihat gimana ya. Kalau kita ikuti perkembangan di Amerika,
itu selalu ada acara-acara namanya drag show, pertunjukan di mana ada laki-laki terutama akan berpakaian seperti perempuan, berperilaku seperti perempuan, jadi satu show, satu pertunjukan itu Pak anak-anak, drag show, drag, narik-narik, karena itu menggambarkan satu laki-laki pakai baju perempuan kan gaun panjang tuh, ya sampai ke lantai, jadi tarik-tarik itu. Jadi acara itu disebut drag show. Nah itu semua sengaja ditunjukkan di depan anak-anak untuk mempengaruhi anak-anak bahwa kalau kita adalah laki-laki, kita berperilaku seperti perempuan itu ada suatu hal yang tidak apa, itu ada suatu hal yang baik, bisa diterima. Nah kalau kamu ikuti Twitter, ya jadi bisa tahu hal-hal demikian, itu dengan sengaja dikembangkan ya untuk mempengaruhi anak-anak. Parade gay ya sekarang tuh terang-terangan. Di Indonesia juga ada komunitas seperti itu yang minta mereka harus diakui bahwa itu adalah hak mereka untuk hidup seperti itu, hak mereka. Kalau mereka ini betul-betul, ya, kalau semua umat manusia memilih hidup seperti mereka, satu generasi kita punah. Ya, satu generasi kita punah. Kalau laki-laki dia mau nikah sama laki-laki, perempuan mau nikah sama perempuan, semua tak mempunyai keturunan. Satu generasi saja, tak ada anak lahir, dunia ini punah. Dari situ saja kita sudah harus bisa mengerti bahwa gerakan LGBT ada gerakan yang hanya akan menghancurkan. Itu bukan gerakan yang mendatangkan hidup, itu membawa kematian. Ya, kalau apa yang mereka lakukan itu, mereka tarik ya sampai kepada akhir, dunia langsung punah. Nah, jadi untuk 20-an tahun lebih setidaknya, kalangan ini selalu mengatakan, kami ini tak ada pilihan. Kami lahir seperti itu. Gennya kami demikian, genetika kami seperti ini. Jadi kami dilahirkan dengan struktur genetik seperti ini, makanya nanti perilaku kami seperti ini. Seolah-olah kami itu tak punya banyak kendali. Sudah sesuai dengan program dalam genetika kami. Ya kami jadi seperti itu. Jadi kenapa kami disalahkan? Syukuri saja kalau kamu tidak. Kalau genetika kamu tidak seperti itu. Kamu straight, istilahnya straight itu. Straight bukan lurus ya. Straight artinya normal. Kamu tak suka dengan laki-laki, kalau kamu laki-laki. Kamu laki-laki, kamu senang dengan sama perempuan, kamu tuh straight, dia bilang. Ya syukurlah kalau kamu straight, karena genetik kamu seperti itu. Tapi jangan salahkan kami, genetika kami lain. Kami punya gen seperti itu. Makanya kami jadi seperti itu. Nah itu selalu jadi argumentasi untuk apa? Untuk membela diri. Supaya mereka itu tak bisa disalahkan. Dalam 20 tahun terakhir memang ada penelitian dilakukan, tapi itu skalanya kecil-kecil. Sehingga hasilnya itu selalu tidak bisa diyakini ya untuk menjadi representasi, mewakili apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, jadi satu sisi para pendukung LGBT, baik pelakunya sendiri atau orang-orang bukan, tapi mereka bisa menerima LGBT dan mereka selalu berargumentasi ini faktor genetika, ya. Mereka dilahirkan seperti itu. Sore hari ini kita mau bicara topik satu. Mereka jadi LGBT. Apakah ada
gennya yang berbeda dengan semua orang. Apakah karena pengaruh genetik maka mereka jadi seperti itu? Ataukah ada faktor lain? Faktor dosa dan kehidupan manusia. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tahun 2019, berarti sekitar 4 tahun lalu, akhirnya ada satu studi besar. Bisa kita tayangkan? Ya. Studi yang sangat besar yang melibatkan lebih daripada 500.000 manusia. Jadi data mereka itu dikumpulkan dan diteliti. Dan mereka sampai kepada suatu kesimpulan. Dan kesimpulan inilah yang mau saya informasi ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Ini dari majalah Science. Ya. Nah, majalah Science itu adalah jurnal terkemuka level internasional. Ketika ada hasil penelitian yang dianggap sangat berbobot itu akan masuk ke dalam jurnal ini. Ya. Jadi Science majalah ini, a Genome Wide Association Study, GWAS. Artinya apa? Genom itu apa? Genom itu adalah himpunan dari seluruh informasi genetika dalam tubuh kita. Nah, kemajuan pengetahuan sudah sedemikian rupa sehingga genetika kita satu manusia itu telah mereka teliti, uraikan, dan mereka paham gitu. Strukturnya sudah diketahui. Jadi mereka bilang ini adalah satu studi genome wide yang melihat ke dalam seluruh struktur genetika manusia. Ya. Untuk mengidentifikasi apakah ada genomic variants, ada tidak perbedaan genetika yang secara statistik berkaitan dengan suatu particular trait, suatu sifat tertentu. Dan konteksnya adalah sifat LGBT itu. Jadi maksudnya begini, genetik, gen-gen ada dalam diri manusia kan sudah diteliti nih, dan sudah bisa mereka uraikan. Inilah keseluruhannya. Dan mereka mencari di dalam seluruh himpunan genetika manusia ini ada tidak gen khusus di antara semua gen ini yang merupakan faktor atau penyebab dari suatu sifat, dalam konteks ini suatu sifat seksual. Ada tidak gen yang menjadi pengaruh dominan terhadap sifat seksualitas seorang? Apakah dia itu senang dengan laki-laki atau dia senang dengan perempuan? Ada tidak gen yang punya pengaruh seperti itu, yang membuat kalau orang ini punya gen ini, dia laki-laki, dia akan suka dengan laki-laki. Kalau orang ini punya gen ini, kalau dia laki-laki, dia akan suka dengan perempuan. Ada tidak gen seperti ini? Nah, inilah studinya. Ini melibatkan data yang sangat luas sekali, ya, 500.000 orang itu. Jadi sangat mewakili apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, jadi kamu lihat di situ, large scale, ya, skala besar, skala luas. GWAS reveals, mengungkapkan, ya, insight, ya, pemahaman tentang arsitektur genetik daripada same-sex behavior. Same-sex itulah gay, itulah lesbian. Jadi kelakuan seksual lesbian ini atau gay ini, apakah mereka punya arsitektur genetis khusus? Ada atau tidak ada? Nah, oleh penelitian ini akhirnya berhasil diungkapkan itu. Nah, kita lihat beberapa poin dari
hasil studi ini yang saya copy untuk kita lihat. Nah, berikutnya, nampak hasil ini kesimpulannya begini. That the first thing you need to know about the largest genetic investigation of sexuality ever, which was published Thursday in Science. Ya. Terbitkan di link ini. The study of nearly 500,000 people closes the door on the debate around the existence of a so-called gay gene. Apa maksudnya? Dia bilang hal pertama yang harus kamu ketahui tentang investigasi penelitian mengenai seksualitas yang terbesar sampai saat ini yang pernah dilakukan. Dan diterbitkan di Science pada hari Kamis kemarin. Itu 4 tahun lalu ya. Apa hasilnya? The study. Dia bilang penelitian ini yang melibatkan hampir 500,000 manusia akhirnya menutup pintu pada debat. Artinya mencapai kesimpulan. Tak perlu debat lagi. Sudah confirm. Ini hasilnya. Close the door. Tutup pintu sudah. Apa itu? Tutup pintu atau mencapai kesimpulan tentang eksistensi. Ada tidak keberadaan daripada gen yang disebut gay gen? Ada tidak sesungguhnya gen gay ini? Ada tidak gen dalam diri kita ini yang menjadi faktor yang membuat kita jadi seorang gay? Ada tidak itu? Nah, dia bilang debat ini sekarang sudah selesai. Tak perlu lagi didebat karena kesimpulannya sudah didapat. Setelah meneliti 500,000 orang. Oke, jadi confirm sudah tak perlu debat karena sekarang sudah tahu ada atau tidak ada. Jadi ada atau tidak ada? Nah, kita lihat. Ya. Slide berikutnya. Dia bilang, instead, artinya daripada kita bilang, daripada mengatakan bahwa ada satu jenis gen ya, yang akan menentukan kita ini orientasi seksual seperti apa. Dia bilang daripada kita mengatakan ada gen, semua tidak ada gen seperti ini. The report finds that human DNA cannot predict who is gay or heterosexual. Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa DNA kita, ya DNA itu adalah genetik kita, tak bisa memprediksi, tak bisa menentukan seseorang itu apakah dia gay atau heteroseksual. Heteroseksual artinya orang yang laki-laki dan perempuan, itu hetero, beda, hetero itu beda. Jadi kesimpulan setelah mereka teliti, mereka bilang tak bisa. Tak ada gen yang akan menentukan. Gen bukan faktornya. Dari semua gen di dalam tubuh kita, genom kita yang sudah dipelajari, mereka tak bisa bilang ada gen dalam tubuh kita itu yang akan menentukan apakah kita ini nantinya akan jadi gay atau kita adalah straight atau heteroseksual. Itu tidak ada. Jadi bagaimana? Dia bilang sexuality cannot be pinned down by biology, psychology, or life experiences. Seksualitas manusia, apakah dia gay atau dia tidak, tak bisa di-pin down, ya, tak bisa ditunjukkan atau dipastikan baik oleh biologi atau psikologi atau pengalaman hidup. Dengan kata lain, tak bisa biologi atau genetik kita menentukan kita jadi apa. Tak bisa juga psikologi. Tak bisa juga pengalaman hidup kita. Tak bisa salah satunya menjadi pihak yang akan menentukan apakah seorang jadi gay atau bukan. Tak bisa. This study and others show. Apa yang mereka tunjukkan studi ini?
Because human sexual attraction is decided by all these factors. Karena atraksi seksual, orang itu tertarik dengan pihak lain, laki-laki tertarik laki-laki atau laki-laki tertarik dengan perempuan, dia bilang itu dipengaruhi oleh semua faktor ini. Ada aspek genetiknya. Nanti saya kasih tahu berapa persen aspek genetiknya itu. Ada di situ, tapi sangat tipis. Lalu perkembangan kepribadiannya, psikologinya juga. Lalu apa yang dia alami, experiences-nya. Tiga-tiga ini akan punya peran untuk membuat seorang itu bergerak ke arah mana. Kita lihat lagi slide berikutnya. Jadi tim ini menemukan that no one gene could account for any more than 1% of people's sexuality. Tak ada gen, tak ada satupun gen dalam tubuh kita itu yang bisa mempengaruhi 1% dari seksualitas kita. Jadi kalau seksualitas kita itu sudah 100%, tak ada satu gen pun yang bisa mempengaruhi bahkan 1% daripada seksualitas kita 100% itu. Itulah begitu kecilnya pengaruh genetika dalam akhirnya seorang itu gay atau bukan. Ya. Jadi karena begitu kecilnya peran dia itu, ya bisa dikatakan bahwa genetika itu tidak sama sekali menjadi faktor apakah seorang jadi gay atau tidak. Terakhir ya slide-nya. Jadi Benil, geneticist di Massachusetts General Hospital, at the Broad Institute, dia bilang begini. It's effectively impossible to predict an individual sexual behavior from their genome. Secara efektif ya, tak mungkin bisa memprediksi kelakuan seksual seseorang dari genomnya, dari susunan genetikanya. Tak bisa. Jadi tak ada genetik, tak ada gen dalam seluruh tubuh kita itu yang menjadi faktor menentukan kita jadi gay atau tidak. Jadi kita sekarang, LGBT sekarang setelah penelitian ini 4 tahun sudah tak bisa bilang kami jadi gay begini, kami punya perasaan seperti ini, itu karena kami punya gen. Dan kalian tak punya. Jadi kalian sama saya tak bisa sama. Kami punya gen seperti ini, maka jadilah kami gay, jadilah kami lesbian, jadilah kami transgender, jadilah kami bisexual. Tapi kamu tak punya gen ini, makanya kamu straight, kamu baik-baik. Orang anggap kalian baik-baik. Jadi kalian tak punya gen ini. Tapi kami mau bagaimana? Kami punya gen seperti ini. Jadilah kami seperti ini. Kenapa marah? Kenapa salah kami? Kenapa bilang kami berdosa? Syukur. Akhirnya ada penelitian besar-besaran diterbitkan dalam jurnal Science. Nah sekarang siapa mau baca bisa dibaca. Dan itu menutup argumentasi yang sudah lama. Apakah orang gay itu dipengaruhi oleh faktor genetikanya? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita sekarang tak bisa lagi bilang dia seperti ini, kelakuannya seperti ini, atau dia jalannya gemulai sekali. Itu karena dia punya gen itu, nggak bisa lagi bilang. Ya, kalau kamu jalannya gemulai itu pasti ada penyebabnya, tapi bukan gen. Jadi jangan bilang aku dilahirkan seperti itu. Ada hal-hal dalam hidup kamu yang membuat kamu seperti itu, tapi itu bukan gen. Jadi artinya apa? Tak ada orang dilahirkan gay, tak ada. Ada hal lain yang akhirnya membuat kamu jadi seperti itu. Oke, ini yang penting ya. Karena selama ini itulah argumentasinya, tapi sekarang penelitian membuktikan bukan faktor genetik. Maka pertanyaannya, kenapa jadi seperti ini?
Itu harus kita lihat ke dalam kitab suci. Kenapa manusia jadi seperti itu? Efesus pasal 2 ayat ketiga. Rasul Paulus berbicara tentang kita semua manusia. Sebelum kita mengenal Tuhan pencipta kita, sebelum kita tahu bahwa anak Allah ini telah datang untuk menyelamatkan kita, kita ini ada orang-orang yang tak kenal Tuhan, bahkan tidak pedulikan Tuhan. Ada yang bahkan membenci Tuhan. Semua manusia sama. Paulus bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Terhitung di antara mereka ada di antara semua orang berdosa. Kita semua ada orang berdosa. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sebelum kita mengenal Tuhan, dilahirkan baru, semua manusia adalah sama. Kita juga sama seperti mereka. Itu apa? Hidup dalam hawa nafsu daging. Daging di sini bukan berbicara tentang daging kita ini. Daging ini adalah lambang daripada semua hal yang berdosa. Itulah daging. Dulu kita semua hidup dalam hawa nafsu daging. Dari kacamata Tuhan, semua manusia itu hidup dalam hawa nafsu dagingnya. Dalam kaitan dengan isu seksual ini, ada yang hidup dalam hawa nafsu daging. Kenapa? Percabulan. Ada yang hidup dalam apa? Premarital sex, berhubungan badan, tinggal bersama sebelum berkeluarga. Ada yang extramarital sex, sudah berkeluarga pun, sudah punya suami istri pun, dia masih punya dosa seksual dengan perempuan atau laki-laki lain. Pornografi. Ya. Itu semua adalah hawa nafsu daging. Kalau kita bicara dalam hubungan dengan masalah seksualitas, hawa nafsu daging itu luas ya, segala jenis manusia termasuk itu loh. Dari antara banyak dosa ini, salah satunya adalah urusan seksualitas. Nah, jadi kalau kita bilang hawa nafsu daging dalam urusan seksualitas, yaitu dosa perzinahan, dosa percabulan. Nah, itu untuk orang-orang yang bukan LGBT. Itu ada dosanya, hawa nafsu daging dan urusan seksualitas. Tapi kelompok yang LGBT, dia juga melakukan hawa nafsu daging ini, yaitu melakukan hubungan seksual yang tak wajar. Tak wajar. Lebih buruk daripada perzinahan dan percabulan. Kenapa? Pertama, orang kalau bercabul atau berzina, dia memang berdosa. Ya, karena melakukan hubungan seksual di luar ketentuan Tuhan. Tapi LGBT melakukan hubungan seksual di luar ketentuan Tuhan pertama, kedua di luar kewajaran sebagai manusia. 2 kali itu dosanya situ. Sudah dosanya itu entah percabulan perzinahan, dosanya lagi adalah melangkahi. Ya, bahwa manusia laki itu harus perempuan. Mereka ubah laki-laki, perempuan. Jadi 2 kali dia berdosa di situ. Itu LGBT. Tapi itu termasuk hawa nafsu daging. Ya, dalam konteks yang sempit. Nah, Paulus bilang, sebelum kita kenal Tuhan, kita hidup dalam dosa seperti ini.
Ya, dosa yang luas sekali. Tapi dalam urusan seksual, nah itulah dosa-dosa yang seperti ini. Menuruti kehendak daging. Menuruti kehendak daging kita. Menuruti apa yang diinginkan hati kita yang berdosa ini. Kita tak ada kendali, kita tak mau menyangkal diri untuk hal-hal berdosa. Dalam kaitan dengan seksualitas, kita tahu itu tidak boleh. Hati nurani bilang itu salah. Norma di masyarakat bilang itu salah. Firman Tuhan bilang itu salah. Tapi kita tahu itu salah. Tapi kita tahu apa? Kita lebih memilih patuh kepada apa yang kita mau. Makanya Bapak Ibu, slogan-slogan yang kalian nonton di TV ya, di drama-drama itu, follow your heart ya, itu salah loh. Jangan bilang follow your heart, karena heart kamu tuh jahat sekali. Follow your heart. Kita ini membahaya di mana kalau follow your heart? Ngerti tak? Kalau kita tuh follow, ikuti hati kita, kita itu bisa begitu berdosa. Karena hati kita itu punya banyak keinginan jahat. Follow your heart, kamu bisa seperti Salomo 1000 istri. Kalau follow your heart. Jadi follow your heart itu hanya untuk drama. Itu begitu orang Kristen. Ya, orang Kristen harus follow the Bible, follow God's word, follow firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu kita ikuti. Walaupun hati kita bilang, aku tak mau seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang, kita harus Kita harus menyangkal diri, ikuti firman Tuhan. Bukan ikuti hati. Nah, tapi ini ikuti hati. Menuruti pikiran kami yang jahat. Itulah ikuti hati. Ikuti hati, kita itu tak ada kendali. Ya, semua masalah dosa itu bisa kita lakukan. Termasuk dosa seksual. Jadi Paulus bilang, kita ini ya, sebelum mengenal Tuhan, sebelum lahir baru, kita ada seperti itu. Apa yang daging kita inginkan, apa yang hati kita inginkan, itulah kita lakukan. Dan di antara orang banyak ini, ada yang hatinya menginginkan dosa gay, dosa lesbian. Hatinya mau. Hatinya mau. Kalau ada orang paksa dia ya, dia sendiri yang mau. Dia melihat, dia mau seperti itu. Dia diajak melakukannya, setelah itu dia ingin lakukan seperti itu. Hatinya. Bagaimana dia diperkenalkan kepada dosa-dosa LGBT. Berbeda-beda. Ya. Ada anak-anak kecil yang saya tahu anak SD. Anak SD sudah disodomi. Ya, anak SD disodomi. Diperkenalkan kepada homoseksual. Mungkin dia diperdaya, dimanfaatkan, kan dia anak kecil ke anak SD. Tapi setelah itu, dia udah ngerti. Hatinya sudah menginginkan hal seperti itu. Nanti dia lakukan dengan temannya. Aku tahu itu, anak SD. Orang tuanya tidak sadar. Kemudian baru mereka cerita, kami tak sadar waktu itu. Teman sekolah datang, berdua, selalu kunci pintu di kamar. Kami pikir mereka rajin sekali belajar bersama-sama dalam kamar. Ternyata lagi berperilaku gay dalam. Karena anak ini disodomi sebelum 10 tahun. Habis itu dia jadi suka. Jadi orang itu diperkenalkan dengan hal ini, ada banyak hal. Ada yang seperti ini,
Ada yang waktu kuliah masuk ke lingkungan, teman-teman kuliah diajak ke bar, istilah dia lihat hal seperti ini, mungkin peer pressure, tekanan teman, ikut-ikutan, jadilah seperti itu. Banyak hal dan kemungkinan-kemungkinan yang membuat dia jadi terikut ke dalam hal seperti ini. Tetapi tetap dasar adalah hatinya mau. Ya. Akhirnya dia mau itu. Dia tak bisa salahkan orang. Karena kamu sendiri yang mau. Jadi Paulus bilang, sebelum kita kenal Tuhannya, kita semua itu demikian. Kita melakukan keinginan daging. Kita melakukan keinginan hati kita. Dalam banyak hal. Dalam hal seksual, ada yang sudah terlibat dalam perzinahan, ada terlibat dalam percabulan, ada yang terlibat dalam LGBT. Jadi boleh kita katakan ya, LGBT itu adalah sebuah pilihan. Gitu. Mungkin awalnya dia tidak sengaja masuk ke dalam lingkungan seperti ini. Tapi setelah itu dia mau di situ. Jadi pilihan dia. Dan pilihan yang sekarang dibangga-banggakan. Di akhir kata, LGBT itu faktor genetik kah atau pilihan hidup? Jelas itu bukan faktor genetik. Karena studi sudah membuktikan. Maka itu adalah pilihan hidup. Kalau kita memilih hidup seperti itu, jalan keluarnya udah sembuh dari situ, ada harus memilih lagi. Di dalam Tuhan Yesus memilih untuk tinggalkan cara hidup itu. Banyak kesaksian orang-orang yang tinggalkan. Ya, dan mereka tidak lagi LGBT. Kamu bisa ke Google, cari itu kesaksian-kesaksian seperti itu. Mereka tinggalkan akhirnya. Tak bisa betul-betul bebas dari kehidupan seperti itu. Saya pun kenal satu orang, perempuan itu. Yang sekarang jadi istri hamba Tuhan. Bukan di Indonesia lah ya. Nanti kalian cari dia siapa. Bisa dia hidup normal. Baik-baik. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan di sore ini. Ya kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kamilah Tuhan yang berdosa. Ketika kami belum mengenal Engkau, kami mengikuti keinginan daging dengan hati kami. Dan ada yang sampai sedemikian mengikuti kehendak hati dalam LGBT. Tuhan Yesus, bantulah orang banyak ini. Dan mereka bisa mendengar firman-Mu, dan mereka bisa lahir baru, dan bisa memilih kembali untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Lalu kami Tuhan bisa waspada menjaga diri kami sendiri, dan juga anak-anak kami dari pengaruh LGBT. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.